New World Order. Iya. New normal maksudnya. Ngomong-ngomong soal ulang tahun ya. Ngomong-ngomong ulang tahun. Jadi kan kayak lu nyadar gak sih sekarang kayak tukang tambal ban tuh makin dikit. Apple sebenarnya bukan dari Malang cuy. Oh iya. Tapi dari Batu kan. Batu. Larang kemusyrikan dalam quarter of crisis. Itu kemusyrikan cuy. Kenapa? Quarter crisis itu biar Tidak. ini ya, biar kelihatan edgy. Edgy kosakata baru cuy berarti. Surprise gak surprise? Surprise banget cuy. Surprise banget. Gokil. Isinya kue dulu. Oh iya. Itu kan yang gua beli. Oh, yang gua dikasih. Oke, kembali lagi di Ngawangkong yang ke 7 mungkin atau 8? 7 kayaknya. Bersama yang kita tunggu-tunggu nih kan, akhirnya datang juga kan. Kan sini Mas dulu. Astagfirullahaladzim. Yang kita tunggu-tunggu kan masuk juga nih kan. Yang dari Surabaya. Oke. Akhirnya. Salam kenal. Sulit ya mencari waktu yang pas bersama bintang tamu ini. Ya mungkin kayak Susah duduknya tai. kayak gitu dah. Ke bawah. Bad influence. Pantes emang gue harus tahu pantes sih. Bad influence, Pak. Oke. Gimana tadi? Gini kalau dia kasih kenalan dulu kali. Oh ya, boleh dikenalkan dulu. Kenalin nama gua Adri. Adri. Surabaya, men. Malang sih. Oh, Malang ya. Malang nih. Oke, jadi hari ini kita mau ngebahas tentang yang berhubungan dengan Malang sih sebenarnya. Kita mau ngomongin tentang lempar lembing. Wajib. Apa? Kita ngomongin apa dulu? Hari ini kita nggak sambil makan karena kita habis makan. Kita udah makan. Di mana? Di Pocajang. Bocah. Jadi Pocajang lagi ada promo gitu di Bandung. Cuman 70.000. Gokil nggak tuh? Aisyah 70.000. Udah kelar. Tapi udah kelar hari ini. Ini nggak usah ngarep lah ya. Nggak ngaruh. Ya cuma marah-marah ya. Fashion juga kan? Gue lagi mancing-mancing aja. Tapi lu masih lapar gak? Udah cukup sih gue makan karage cukup banyak. Tadi gue pesen GoFood. Hah? Nanti. Lu beneran? Agak sih. Dulu. Lu cuma makan IC ya? Santai bae bos. Wah, kolesterol apa? Lu gue food apa? Gak tau. Santai boy. Pocajang yang take away itu. Bukan. Oh. Jadi Mau bahas apa nih? dari lu mungkin ada apa? Dan Ya kagak gue. Mungkin dari sohib kita aja. oh iya, mungkin ada kabar-kabar apa dari sana? Maksudnya kayak Kabar-kabar apa ya? enggak lu yang lagi lu geluti gitu apa gitu. Yang lagi in. Lagi in banget. Kan kayak gitu. Yang lagi in di hidup gua. Inside. Gua nggak tahu sih sebenarnya udah pernah diobrolin apa belum. Silahkan diungkapkan. Langsung aja diungkapkan gitu. Tapi ya tentang ini sih bro, tentang kegiatan sehari-hari. Udah ya? Kegiatan sana. Pasti. Maksudnya apa? Ya, gue penasarannya sih sebenarnya orang-orang itu di masa-masa kayak gini tiap hari ngapain sih? Itu udah Udah. episode pertama kita, tatanan hidup baru. New World Order. Iya. New normal maksudnya. Yang kamu mau. New World. Dunia baru. Nah, toko buku dong. Oh iya. Dunia baru. Emang dunia baru sama? Toko buku bajakan. Ada kalau ibu pakai. Sinar dunia. Di. Ya enggak. Di dia. Di. Sinar dunia. Oh jadi dulu apa dulu? Aduh, apa? Biasanya kalau sambil makan tuh kayak banyak Iya, ada hikmah. Kalau nggak sambil makan Hidayah. Ada wangsit ya. Ilham. apa? Lu ngapain kalau tidak? Kalau beribadah lah. Sabi ya. Kalau beribadah kadang dapat hidayah. Lalu kita bahas ini aja kali apa ya? Politik. Politik boleh. Politik berat cuy. Jangan politik. Oh jangan politik. Yang ringan-ringan aja gitu. Iya. Kayak menurut gua Adri harusnya punya banyak bahasan sih sebenarnya. Iya. Iya gokil banget Iya, sih gokil. pasti sih pasti. Cuman dia Kenapa gitu sih? nggak mau ngebahas kayaknya. Ya. Oh sebelumnya teman-teman bisa tulis dulu komen di bawah HBD Adri dia ulang tahun kemarin. Iya. Mungkin waktu diupload udah seminggu. Oh iya mungkin.
Minggu lalu dia ulang. Ngomong-ngomong soal ulang tahun ya. Ngomong-ngomong ulang tahun. Jadi kan kayak lo nyadar gak sih sekarang kayak tukang tambal ban tuh makin dikit. Iya. Anjir. Gitu itu cara main dari sini. Ngomong-ngomong soal tambal ban. Ngomong soal tambal. Gue ada cerita lucu. Iya. Gitu. Kayak Internet Show dulu. Ada. Siapa namanya? Internet Show yang dulu. Siapa? Yang ngomong stand up kagak lucu. Oh, banyak lah ya. Kagak, yang emang spesialis gak lucu. Oh, Chandra. Sana. Emang iya? Tambal ban, emang tambal ban makin sepi. Enggak itu tambal gua ban enggak sih, tahu nih. anjing. Kita mau ngomongin apa sih? Ayo Dri, lu pasti bawa kayak ide-ide yang sangat kan. Biasanya tuh ada gitu. Adri emang the idea creator. Gue lagi bingung sih cuy sebenarnya. Apa? Otak gue masih kayak kesumbat kolesterol yang tadi. Makan. Kita jangan bahas makanan lagi, tapi ini udah keseringan banget ya. Iya udah 2 hari 3 hari. Ya, bahas Kemarin sama Hiban ngomongin apa sih? sama Xavier. Iya, ngomongin apa? Transportasi, Bro. Oh iya, aduh. Ngomongin transportasi. Seru banget, cuy. Ngapain ngomongin transportasi cuy? Kan ada Hiban. Dia Hiban. expertise sama. Otomotif berarti. Tapi kita lebih ke transportasi umum sih. Oh, bener. Mass transportation. Jadi sekarang kita ngomongin transportasi pribadi. Jangan sih. Iya. Lo nggak tertarik sama dunia astral? Aduh, serem juga sih. Jangan. Nanti tidur sendiri takut. Paranormal experience dulu. Gue nggak ada sih. Ya Adri kan dari daerah yang mungkin bisa dibilang dari Malang. Iya. Nah, terus gimana? Tapi ngomong soal Malang, ini kayak sebenarnya Malang ini apa sih? Terkenal dari Malang ini apa sebenarnya? Terkenal dari Malang. Selain apel. Selain apel ya? Apel sebenarnya bukan dari Malang cuy, Oh iya. tapi dari Batu kan. Batu. Ya Malang cuma ini. Gue masih bingung sih sebenarnya Batu tuh Malang kan sih atau itu kota lagi? Kayak Lembang dan Bandung gak sih? Lembang masuk Bandung nggak? Kabupaten Bandung Barat. Batu Kabupaten. Batu. Enggak, dia bukan Kabupaten Malang. Apa? Kota Batu. Kota Batu. Ya wis. Batu aja. Oh ininya kok apa wali kota juga beda Ya, gitu? kayak Depok sama Jakarta, Bos. Nah, kata Apa? Depok sama Jakarta. Depok sama Jakarta mungkin. Itu anjing. Apel tuh saya apel Batu. Apel Batu harus. Apel Batu. Nah, kok gak enak kan kalau apel Batu? Kenapa jadi apel Malang? Karena ini aja di Batu kan ya nggak ada yang mampu buat beli barang-barang gitu kan. Ya kita nggak bilang ya. Jadi kalau mau demo batu-batu nih demo gitu aja. Ini aja. Iya, maksudnya jadi akhirnya terkenalnya oh jualannya di Malang gitu. Soalnya mungkin orang kalau bisa dari mana-mana tuh ke Malang dulu baru Batu. Ya, Jadi jualnya di Malang. Oh, tapi perkebunannya tuh di Batu. di Batu semua cuy, nggak ada di Malang. Walah, baru tahu. Fun fact. Fun fact, kalau yang ada di Malang ini sih peternakan tawon. Iya. Oh iya, pas di pintu masuk gak sih? Produknya apa? Di Singosari. Ya, tawon produknya wes. Ya menurut lu tahun dulu apa? Tas kulit tahun. Coba gua nggak tahu apa. Madu lah, madu. Aduh cuy. Ini lebah. Tawon. Emang bedanya apa? Nggak tahu sih gue bukan. Bi. Bisa sama apa? Kalau tawon tuh ngat. Beda. Ya? Sama aja bos. Tawon apa sih bahasa Tawon Inggris? nggak ada bahasa Inggrisnya. Oh. Adanya di Indonesia dong. Iya. Itu bahasa lain dari lebah. Nggak tahu. Enggak, Pak. beda. Beda-beda spesies. Ya pokoknya ini madu deh. Tapi Sama-sama madu sih, sih. tapi madu. Rasanya sama kayak madunya lebah. Gini. Madu itu sebenarnya emang dari lebah. Oh bukan. Madu itu kan sari bunga yang diambil lebah. Diambil, dikumpulin, dikumpulin terus sarangnya. kayak mengendap. Mengendap. Jadi ini. Jadi Dia madu. enggak, dia bukan kayak itu pipisnya tawon jadi madu. Bukan iya. Kagak. Bukan. Bukan gitu. Bukan gitu lah. Bukan. Iya nggak sih? Liur kali Itu liur. bukan ahli juga sih. Mungkin bisa komen enggak sih. Oh jadi sebenarnya yang bikin madu tuh tawon. Bukan lebah. Tawon sama lebah. Oh. Kalau Malang spesialis tawon. Enggak spesialis juga tapi ada aja peternakan. Apa Tapi, ya? tapi kita belum nggak familiar ya dengan tawon Malang gitu. Enggak. Apa selain tawon tawon Tawon. Ya, bakso kali ya. bakso Wah. Malang, bakwan Malang Iya, ya. bakso. Nah, gini bu. Kenapa? Setahu gue kan gue juga Expertise di bidang foodies. iya gitu. Kan gue juga masyarakat Surabaya biasanya. Hmm. Dia gitu, bakwan Malang dan bakso Malang. Nah, kalau bakwan tuh di sana bakwannya bakso bakwan. Ini sih, iya kan? Enggak ada bakwan di sini. Ada bakso. Bukan, bukannya bakwan nanti. Iya kalau bakwan Kawi Malang tuh apa?
Bakwan bukannya bakso itu namanya bakwan ya? Di situ nyebutnya nggak ada bakwan. Iya. Bakso. Kalau bakwan namanya apa? Iya bakwan. Ini OT-OT, ya kan? Bakwan. Bala-bala. Bakwan yang mana sih? Bala-bala tuh nggak? Jagung, Gorengan. bawang jagung. Weci namanya, weci. Wah, anjing, Waduh, ini beda beda lagi. banget cuy. Sama Itu kan Surab- aci. Weci. Beda banget sama Surabaya cuy. Bala-bala weci. Kalau Surabaya Jawa. OT-OT. Itu kalau bahasanya pentol. OTOT bukannya ode-ode. Beda. Oh, bukan. Ah, gue culture shock. Kalau di Surabaya tuh bakwan tuh kayak udah bakso pentol ya. Bakwan tuh apa ya? Campurannya ya, nggak tahu sih. Bakwan isinya apa aja? Bakwan yang mana dulu nih? Iya. Yang bala-bala. Bala-bala. Enggak. Bakwan Tampes, Yang enggak bala-bala. Bakwan Malang. Bakwan Malang emang apa? Ya itu yang Bakso biasanya. Bakso Malang. Bakso. Cakman ya? Bakwan Malang itu bakso. Iya. Oh, gue baru tahu. Tuh, orang Malang piye? Ya di situ nggak ada sebutan bakwan cuy. Adanya Oh iya bakso. kayak gini aja kayak warteg. Di Kayak- Tegal nggak ada warteg. Kayak martabak tapi manis kan- sama terang bulan gitu. Yo, iya. Terang bulan apa? Martabak manis. Martabak manis. Merek. Kagak. Namanya. Namanya. Terang Kalau di- kalau di Surabaya itu Terang bulan. ada di depan rumahnya nih gue jual terang bulan. Martabak manis. Martabak manis nggak ada. Ada ya. Ada terang Kalau bulan. martabak kayak berarti martabak asin. Kalau Terang bulan ya martabak Terang manis. bulan. Oh kalau martabak asin baru dibilangnya martabak. Iya. Kalau manis terang bulan. Kagak usah bulan redup, kagak usah. Nggak usah. Ngadinya. nggak usah. Nggak usah. Tapi lu tahu asal usulnya kenapa Terang bulan. disebut terang bulan nggak? Nggak salah. Enggak tahu gimana? Gue juga nggak tahu. Ya maaf ya. Gue nggak sejago itu. Oke. Next. Malang tuh terkenal apa lagi? Ini bakwan tadi, bakso. Bakso Malang. Bakso. Sama cuimi. Cumi boleh lah, tapi kayaknya bukan spesialisasi juga. Jadi Basic. apa maksudnya dari Malang? Bakso aja, bakso. Bakso Malang ini beda sama bakso lain apa? Malang. Bakso beda sih menurut gue. Apa? Selama perjalanan kuliner gue, Ya. Bakso dan apa? Bakso Malang sama bakso di bakso yang lainnya beda. Beda apa? Ya? kuahnya. Feel kuahnya udah beda sih. Gue ngerti. Fil koplo. Fil kuahnya. Feel kuah. Bakso Malang tuh kuahnya beda sama bakso Jakarta. Cair ya, cair. Semua kuah. Masa kuah bentuknya sol gel masa gitu ya? Iya kalau di kebanyakan sambal, kebanyakan kecap, iya apa? Ya tergantung bro. Tergantung. Iya maksudnya ya gimana? Tapi beda kan? Setuju nggak? Setuju. Coba ya bakso Malang kuahnya, menurut gue yang jadi khas kuahnya ya. Kuahnya. Kalau itu dia kalau bakso Malang tuh biasanya nggak cuma bakso gitu, ada somainya, ada gorengannya. Betul. Kalau bakso Solo kan kayak bakso Solo kayak bakso doang kan. Oh emang iya? Iya. Bakso Solo dulu sering. Cuman bakso doang. Nggak ada gorengannya. Enggak dikasih kuah. Paling sama tahu yang isi. Ya kan gorengannya ada macam-macam kan kamu. Iya. Ada goreng panjang sama Iya. goreng mekro. Tahu goreng mekro. Itu namanya mekro. Mekar. Oh. Tahu. Enak tuh yang itu, yang mekro. Sama aja sih. Ya gue suka yang panjang cuma. Sama aja. Ada tahu putih, tahu. Kalau rasa bakso sama gorengannya ya tergantung penjual lah ya. Iya sih. Iya lah. Tergantung daging juga sih. Tapi menurut gua kuahnya sih yang beda. Iya masih bisa sih. Soalnya kualitas air ya beda. Kualitas air di Malang sama di Jakarta beda. Ini sih lebih ke Jawa Timur kayak beda bakso sama dengan Jawa Tengah dan Jawa Barat ya. Gimana? Kalau Jawa Timur ya rata-rata kayak bakwan Malang gitu kan. Gaya-gayanya, rasa-rasanya. Nah kalau di Malang dan Surabaya itu bihunnya warnanya aneh aja. Apa? Warna hijau nggak sih? Hijau. Iya kan? Hah, bihun mana hijau? Hijau biru. Hijau biru itu. Kayak toska bening gitu. Ini keren banget. Bener aja. Artsy tadi. Kalau makan soto juga gitu, makan soto Lamongan gitu. Enak banget. Hal tuh bihunnya tuh tebel-tebel kayak ini loh, kayak yang di Pocajang gitu. Emang bihun yang nggak kayak gitu warnanya apa? Bening, putih. Oh, di sini bihun tipis-tipis putih. Oh, jadi di sini tipis-tipis ya. Iya kayak buat soto-soto itu. Oh, demi gue belum pernah nemu bihun warna Tosca. Ada di Jawa Timur. Enggak lu membuat. Bener-bener. Beneran. Nih nanti kita ke bakso Malang ada di dekat di Riau. Bihunnya warna hijau. Ah itu Ya, Rahayu, kan? approve. Itu Malang masih sebut asli. ini rasanya. Rasanya persis. Ini di mana? Ada di dekat masjid apa namanya? Dekat sekolah Sama, juga. Suka sekolah. Dekat sekolah. Lupa gue namanya apa. Sabi. Nanti kita vlog di sana ya. Kapan besok? Paling mendekati lah itu rasanya. Iya. Walaupun kata mak gue
masih jauh lah, tapi ya boleh lah Dibanding yang lain-lain. dibanding yang lain. Jauh yang lain lebih jauh lagi. Beneran itu Babi Jim. beda dong, Bami Jim kan namanya juga kapital- bakmi. Kapitalis, Pak. Kan juga bakmi bukan bakso Malang Uji. Oh, bakso ya. Aduh, Bakso kelut. beda juga. Bakso kelut apa? Bakso keju gitu. itu menurut gue penistaan Itu bakso. penghinaan sih. Itu sama kayak ya kalau lu ada chef gitu ya, lu datengin chef mahal-mahal Gordon Ramsay misalnya. Gordon Ramsay. Lo suka masakan apa misalkan yang udah di plating rame-rame gitu ya, udah enak-enak, terus lo kasih saus sambal semua. Itu penghinaan cuy. Kayak gitu. Ada isi-isinya tuh. Mungkin yang unik ini, bakso beranak tau, bakso beranak. Tahu. Bakso isinya bakso. Bakso isinya bakso. Pernah lihat Persalinannya yang gimana? Ini sih yang unik, gue pernah makan itu bakso sumsum. Lo pernah nggak? Ada pakai sedotan ya? Ada yang kalau panjang digigit langsung cerot di dalam cuy. Wah, sini konten kita Apa aja sih? mungkin bahasa penguin ya. Sumsum ya. Mungkin ada Mungkin bahasanya bahasa agak- penguin, bahasa penguin. Oh iya. Dolphin. Dolphin. Nanti ada Ini apa ya bahasa bagusnya? lumer lah, lumer. Lebih Ya bukan lumer Bukan sih. lumer kan kayak ke bawah gitu kayak ini ya bro, kayak apa ya? Keluar. Ambiar lebih enak ya, ambiar. ambiar di dalam. Ambiar. Ambiar di dalam mulut. Iya. Jadi waktu gigitan pertama, wah, Tapi gue hangat gitu, Pak. gue seringnya sum-sum yang disedot ya, pakai sedotan langsung dari tulang itu. Gue itu kane. Habis sedotannya jangan sedotan plastik. Jangan lupa pakai sedotan stainless steel. Karena kita Tidak Harus tidak, pakai sedotan. saya tidak akan membahas ginian. Berbahaya untuk channel Anda. oh iya. Channel Anda masih umur jagung. Channelnya mau umur lama kan? Mau. Jangan macam-macam. Mau tetap dapat atensi di YouTube kan? Aku masih tetap mau nggak di blog sih. Iya. Oke. Udah. Jadi berarti video yang ini age restriction. Boleh dibanyak nih dari tadi tuh sebenarnya ini aja. Penguin. Kalau efek yang muter-muter kayak Meli. Apa lagi? Kalau Surabaya apa itu? Surabaya. Selain Jawa Timur. Lu ngerti nggak sih cara? Lu ngerti nggak sih diksi yang gue katakan tuh? Lo ngerti cara yang ngobrol nggak sih? Yang khas di Surabaya dulu. Banyak cuy, kayak Apa sih? rujak Surabaya? cingur lu tau nggak sih rujak cingur? Itu di Surabaya. Iya. Tahu campur. Tahu campur, tahu tek, Tahu tek. Yang pakai telur ya? tahu telur, tahu campur. Tahu campur habis. Kalau tahu campur tuh mirip apa ya? Berkuah dia. Berkuah. Iya. Berkuah. Kuah. Zanggrandi. Zanggrandi tuh es krim. Di mana? Hah? Di Surabaya kan? Di Surabaya. Iya berarti. Tapi kan kita ngomongin tahu Tapi campur. kan lagi ngomongnya tahu tek sama tahu campur. Oh, iya. Rujak cingur sabi. Rujak cingur tuh sabi. Mie. Tapi gue baru tahu kalau itu ternyata bagian mana dari sapi itu kayak Itu baru semua. waktu ya remaja gitu. Hidung ya hidung. Iya. Padahal waktu SD gue sering banget makan. Hidungnya sapi. Berarti mahal dong ya? Kan itu kayak tulang lunak gitu. tergantung. Enggak, berarti biasanya dari 1 sapi di 20 juta, lu cuma dapat segitu doang aja buat rujak cingur. Ya. Tapi tergantung. Iya sih. Gue bisa makan Kayak kayak ibarat makanya- sop buntut Sop buntut berarti kan dari 1 ekor sapi 20 juta lu cuma dapat segitu doang. boleh. Iya. Yesus. Harusnya berarti kayak rujak cingur Udah lebih gini mahal dah, dari gini dah ya. rujak Sate cingur ati, harusnya. sate ati gimana tuh sate ati? Iya. Maksud gua rujak cingur berarti harus lebih mahal daripada tenderloin. Tenderloin ini sapi-sapi ini banyak. Tapi orang yang makan cingur, yang makan hidung itu, lu ke Amerika kagak dia makan hidung sapi, ada di Indonesia. Iya. Jadi Indonesia itu Tuh. nge-impor dari semua Mungkin. sapi di seluruh dunia. Mungkin gitu ya, itu nggak tahu. Oh, hidung-hidung yang nggak dipakai diambil-ambil gitu ya. Mungkin lah ya, mungkin. Oh, mungkin bagi Di orang tempat penyembelihan gitu di Arab. bagi orang Mungkin luar. dikumpulin mungkin hidungnya. juga harganya gara-gara hidung tuh demand-nya nggak terlalu banyak ya udah murah ngerti gitu. Iya. Dan mikir ekonomi gimana bos? Sama kayak lu makan ini kan ayam brutu tau nggak? Ayam brutu. Brutu nggak? Pantat ayam. Pernah dengar cuman lupa apa? Pantat ayam. Pantat ayam. Padahal itu enak banget kan rasanya. Iya. Kenyal gitu Oke, soalnya. Soalnya pantat. Pantat. Iya. Cuman ya Itu ayamnya demandnya harus kecil. yang tertentu, harus yang semok mungkin. age restriction. Restrict. Maaf ya, maaf. Ayam brutu. Ayam brutu. Bedanya sama ayam ini?
Ayam dari Bali. Ah ini kalau ayam bruto bener-bener patata doang. Pantat. Doang. Bruto itu bagian ayam. Bagian namanya. ayam. Bukan nama ayam. Ayam bruto. Gila nih orang, bruto. Pantat ayam. Bruto itu nama bagian dari ayam. Iya. Nah, itu pantatnya. Orang-orang makan kayak nasi pakai ayam bruto gitu. Iya. Bukan ayam bruto, bersebut deh. Bruto ayam. Bruto ayam. Orang makan nasi pakai bruto gitu kan. Ya, Sate, itu dia. Sate biasanya kayak sate ati. Iya, biasanya kayak makan nasi ibarat makan nasi pakai ayam atau kayak nasi Ya pakai sate kayak kulit. kayak sate usus, sate kulit gitu. Bentuknya kayak gitu. Bruto. Cuman kenyal aja, kenyal. Jadi bukan kayak lauk utama gitu kan. Ya terserah dia mau lo tambahin Terserah dia, apa. kalau dia nggak punya duit ya lauk. Lu mau makan juga kagak pakai lauk juga terserah dia. Iya. Bruto tuh ya. Berarti mahal juga tuh. Apa Ya, kan pantatnya doang? ya tadi hukumnya. Oh iya, sorry. Yang makan bruto Mochi gue. Indonesia doang. Di luar enggak Nggak ada. tahu. Kayak Indonesia emang sampah. Mungkin Trinidad Tobago kan. Sampah foodie kayaknya. Torpedo gitu ya, torpedo. Wah, iya. Wah. Indonesia emang surganya cuy kayak gitu. Tapi itu emang layak dimakan nggak sih? Kolesterol Ya, tapi. menurut gue ya layak. Kayak sampah foodie itu cuma di Indonesia sama acaranya James Corden. Yang lo tau gak? Yang muter-muter makanan. Oh, Late show. Show. Iya. James Corden. Dia ada games gitu kayak truth order. Hmm. Kalau lo nggak mau jawab, lo harus makan makanan yang ada di depan lo itu kayak macam-macam. Ada sperma sapi, terus Itu emang edible. puding jangkrik. Tapi dimakan emang. Emang makanan. Edible aja sih kayaknya. Harusnya ya acara TV kan Iya. harusnya Edible unsur aja tambahan. cuman agak Ada yang benci aja. telur umurnya udah 100 tahun kayak warnanya udah hijau gitu. Itu agak edible kayaknya. Iya itu Edison gitu. kayak Fear Factor Pak. Iya, Free Factor. Kayak gitu. Free Factor sekarang udah nggak ada. Iya. Gara-gara TV Nggak ada. zaman sekarang sih Iya. makin lemah. Makin Kagak, Fear Factor udah kagak ada aja. Iya sih. Iya, udah bangkrut, udah nggak ada yang mau. Udah ya masa sekarang udah Ya, dewasa udah pintar. remaja, iya remaja sekarang udah pinter-pinter ya sih. Ini juga udah nggak ada Bioman. Tapi masih ada ini. Wes. Penguin. Ya. Boleh jadi body edit ada penguinnya beneran. Please banget. Dolphin. Dolphin penguin juga boleh. Masih ada apa tuh? Masih ada ini kan? Masih ada stasiun. Gue masih mau channel ini agak lama. Iya kan diedit cuy. Ada post productionnya. Oke. Kembali ke masalah tentang tadi bowling. Oh, iya, bowling tuh kadang-kadang Iya kan? Lu pernah main bowling nggak bro? nggak pernah. Menurut gue bowling olahraga yang tertaris lah. Tapi iya sih. Kayak ada beberapa olahraga yang menurut gua wah budgetnya harus ini cuy. Iya benar. Bowling menurut gua salah satunya sih. Berkuda. Berkuda murah sih. Di depan ITB banyak. Tergantung punya kuda ya, kagak. berkuda tapi kan ya harus punya Relatif, kuda ya. relatif. Iya, bener. Terus relatif. Golf. Golf yang lebih ini, soalnya lu harus punya lapangan golf nih. Iya, nah harus punya juga. Sebenarnya yang Maksudnya- kayak sekarang gitu yang bersepeda, kalau misalkan bersepedanya serius juga mahal cuy. Brompton. Yang kayak Brompton gitu. Bahaya cuy. Sepeda kayak pembalap tuh sebenarnya gue pernah lihat itu kayak 100 juta gitu. Yang badan tipis gitu. Iya. Karena Terus itu- sadelnya itu katanya bikin biar titik lo nggak cepet Capek. capek. Dia apa ya? Biar nggak capek. Nggak tahu. Pakai Dikasih ini kan Ambivan. Gue obat Dikasih ambeien. basah. Buat obat ambeien gitu. buat Desta aja. Ambivan. Ambivan. Ini. Ini kan Bersepeda. yang orang yang suka lari-lari kan juga sebenarnya mahal juga cuy modal. Kalau dia ikut maraton gitu. Lu tau gak sih yang Topik. yang uang pendaftaran maraton itu sebenarnya mahal cuy kalau yang Oh, iya. maraton beneran. Mahal buat apa? Ya mahal soalnya kan dia kalau finish bener pasti dapat medali terus kalau maraton yang jauh kan biasanya ada makan siang di tengah-tengahnya juga. Iya. Demi apa? Kagak. Buat nyewa lapangannya kan mahal ya sih. Ngeblok jalan. Ngeblok Lu jalan, kagak- iya Kagak sih. ini. Sepatunya juga kayaknya Kayu lah, udah yang bener-bener aja olahraga. Sepatunya nggak bisa kodachi nggak bisa. jebol ya. Apalagi mana? Nggak usah aneh lah ya hidup. Balap juga. Iya. Kalau balap apalagi cuy.
apalagi lontong balap. Kayak ini. Ya. Balap karung. Tapi lu tau lontong balap gak? Lontong balap. Enggak tahu lontong balap apa tuh? Ada kuliner kan di Surabaya juga. Surabaya. Jadi lontong diadu gitu. Katanya gara-gara dulu penjualnya tuh ini di pasar apa namanya lupa gue. Pasar apa gitu. Penjual tuh balapan. Balapan ngapain? Balapan jualan kan. Balapan jualan tuh ngapain? Jadi Banyak-banyakan banyak sales. gitu kan penjualnya banyak. Si lontong ini. Kompetisi. Oh. Buat ke tempat itu pada lari gitu. Biar dapat spot. Oh. Terus jadi tercipta lontong balap. Enggak, ini mitos atau fakta. Kita nggak bisa memberikan informasi yang salah kepada Ya kan katanya gue juga nggak tahu cuy. Cerita rakyat. kita rakyat. Ini aja urban legend aja bos. Urban legend. Candi Prambanan. Wah itu jauh ya dari saddle sepeda ke lontong balap ya. Aduh jangan juga. Ayo. Tapi lo percaya Candi Prambanan beneran dibangun satu malam nggak? Percaya. Lu percaya Candi Prambanan? Dul, percaya itu hanya sama Tuhan dulu. Yang Maha Esa. Karena ketika kita mulai tidak percaya kepada Tuhan, kita mulai musyrik namanya. Jangan percaya lagi sama Candi Prambanan dulu. Oke. Kita ke sesi doa. Untuk Abdul yang lebih baik, berdoa di mana? Tapi lo harus lebih percaya sama temen apa kayak. Oh, maksudnya? Percaya sama diri sendiri dulu gak sih kayak. Self love. Ya kita kan sekarang di zaman-zaman mental health ya. Mental health, oke. Quarter life crisis juga. Oh, quarter life crisis. Bukan, Menurut gue itu nggak boleh juga sih. Kita Bukan. ngomong quarter life crisis. Kan udah gue bilang mas itu di mana gue bilang itu. Larang kemusyrikan dalam quarter life crisis. Itu kemusyrikan cuy. Kenapa? Quarter life crisis itu musyrik. musyrik. Gini, lu bilang Nah, quarter life crisis itu apa? Gua nggak tahu. kalau kata orang-orang yang Iya. percaya yang ya kita anggapnya kafir lah ya, musyrik. Boleh. Orang-orang musyrik yang percaya yang nyebut-nyebut quarter life crisis itu katanya kalau udah di umur 20-an biasanya kayak lu 20 sampai 25. 20 sampai 25 itu lo kayak stres gitu sebenarnya. Aduh, hidup gua sebenarnya tujuannya ngapain ya? Kayak gue bisa nggak ya Kenapa sukses orang-orang kayak udah kayak gitu? gini? Kenapa Kenapa Avatar udah masih muda udah kaya? Kenapa gue belum? Gembi. itu gaya lu dong sih. Ya gitulah quarter life crisis gitu ya. Jadi krisis kepercayaan diri. Krisis gitu. kepercayaan Di diri. quarter life berarti seperempat hidup lu ya. Seperempat hidup quarter Nah, artinya. Ini yang bikin masalah cuy. Hmm. Kalau Oh. misalnya lu bilang seperempat hidup lu di umur 20 sampai 25 berarti lu Umur gua sampai 80 100. Iya, Nah. siapa yang tahu anjing? Kan Kayak kayak- Kobe Bryant, 340 ya. iya. Glenn Fredly, Gak ada yang tahu cuy, gak ada yang Iya, tahu. Kayak Sapardi Djoko Sarmono, Sapardi Djoko Darmono mampus. Joko Darmono, maaf, gue bukan Sastrawan. yang sosokan jadi fansnya terus waktu meninggal ini Itu ngepost puisinya. Pasti Siapa? gak taunya cuma Ada ya, satu ada ya? puisinya. Ada lah beberapa orang yang kayak, cuy. Sapardi meninggal, di Google dulu. Siapa Sapardi. Oh ini puisinya yang bagus di Kompas. Banyak di- ini ya, orang-orang so edgy gitu ya. So edgy. Ya gue mengaku gue nggak tahu Sapardi siapa. Kita Ada tuh, gua tuh baca alasan orang memilih untuk AG. Kenapa? ini Alasan orang memilih AG dibandingkan mengikuti tren. AG tuh saya kayak nggak begitu tren gitu kan? Ya, AG. yang ngerasa beda dari yang lain kan. Iya. Gue. Ada temen gua nggak edgy scroll. di pinggiran edgy. Iya. Kenapa? Nggak gua scroll. Gue liat judulnya terus gue nggak tertarik. Karena gua nggak AG bro. Ya kayak gitu. Tren lagi apa gue ikutin aja. Tren nge-YouTube gue nge-YouTube. Ih. Tren nge-TikTok, tapi tak nge-TikTok ya. Nah, bro. Enggak sih gue. Kayak nguing-nguing gitu. Nah, kenapa ada cowok ini terlihat edgy sampai benci hal populer Nah bener ini persis ini yang gue lihat. Ayo, boleh dibacain nggak dulu? dari Vice Indonesia, bro? Iya itu dia Vice berarti valid ya ini. Vice. Vice ini dia ini ya sering Wakil loh. bukan bro, maksudnya Vice. Ntar ditunjukin Nes. Iya. Sambil. Ini ya. Gitu. Sudah dari rahasia umum kalau banyak laki-laki suka membenci hal populer. Memang nggak semua seperti itu, tapi Nggak, lu bisa Boleh langsung ke intinya kesimpulannya? aja. Boleh ke Langsung kesimpulannya aja. nggak? Ini kita nggak mereka storytelling. merasa bangga sekali karena nggak pernah mendengarkan K-pop Boleh agak atau bawa-bawa. menonton acara reality TV. Agak bawa-bawa. Apa sih? Nggak jelas juga gue rasa. Tipe, wah ternyata bro, Ternyata. cowok-cowok edgy nih. Hah? Anak indie ternyata berawal dari kapan coba? Apa? Sejak abad ke-17 cuy. Apa? Abad ke-17. Abad ke-17. Sedangkan sekarang abad ke-21. 17 itu berarti 1600. Betul itu seumuran sama Faber Castell nih. Faber Castell 1700. Iya. 1600 nih cuy. Oh, iya. Iya kan abad ke-17. Benar-benar. Pejabat Inggris bernama Oliver Cromwell Dia orang pertama yang AG. memerintahkan para tentara berpatroli ke seluruh kota London untuk merazia semua makanan yang disiapkan
untuk perayaan Natal. Karena dia benci hari Natal. Nggak hubungannya sih dong. Ini kayaknya lebih ke keyakinan ya bro. Ya pokoknya orang yang inilah ya, orang yang nggak mau sama kayak yang lain. Iya dia kayak Ya tapi sebenarnya edgy itu nggak bisa disamain kayak revolusioner juga. Itu kan maksud dia yang masih zaman-zaman perjuangan kayak gitu kan, orang yang revolusioner kayak Napoleon kayak gitu kan. Masa kita Bonaparte. nyebutnya Napoleon, Bonaparte edgy. Maksudnya dia anak Ya, ini. kayak gitu. Emang dia kalau sedih dengerin 420. oh mendingan kita ulang. Jadi ini nanti yang sebelumnya kita cut aja, udah buang aja. Gue tahu sekarang kita harus ngomongin apa. Mau diulang aja videonya? Boleh. Perkenalan lagi. Welcome back. Yes. Tuh ngawangkong ke-7. Kali ini kita akan ngebahas apa dulu? Bentar, kenalin dulu dong. Oh, iya. Sahib kita ya. Akhirnya kita mendapat mengundang juga, akhirnya kedatangan yang kita tunggu-tunggu dari Surabaya. Dari Malang tepatnya. Siapa? Nama gue Adri cuy, salam kenal ya. Adri, itu dia. Di ngawangkong hari ini bersama Adri dan Gani kita akan membahas tentang Nah, karena Adi kan dari Malang nih. Jadi Dibalikin lagi bang. ngomong soal Malang tadi. Kenapa? Ngomong soal kota Malang, ya kan? Kota Malang ini kan bukan suatu kota yang cukup terkenal di Jawa Timur lah ya. Iya. Kota kedua terbesar di Jawa Timur. Yes, Setelah Surabaya. Second biggest city is Java. Nah, di situ. Nah, ngomong-ngomong gini kayak akhir-akhir ini ya. Akhir-akhir ini Mungkin semenjak dari kapan ya? nah lu jadi nggak sih muka lu nggak kelihatan? Enggak, oke. Dari semenjak kita kuliah ya, mulai kuliah tuh mulai ini nggak hubungin sama Malang sih. Nggak apa-apa. Pede aja. Dari semenjak kita kuliah tuh mulai ini booming dengan kata-kata indie. Indie. Iya, mulai. Indie. Independen. Ya itu katanya ada kata independen. Kenapa terus? Nah, itu kalau misalnya kita lihat lagi, ini sangat identik dengan suatu arus culture yaitu musik ya. Ya, Skena indie kan. musik ya. Yes. Dan dari skena musik ini pun langsung dia mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Fashion, ya benar. Setuju. makanan, Makanan. kuliner ya, lebih ke kuliner. Apa tuh kuliner India apa? tuh? Kopi. Nanti kita bahas. Oh, dulu ya. oke. Udah. Lanjut. Habis itu apa lagi? Aspek hidup apa lagi? Itu ya. Itu dulu kali ya. Kita fokus Lifestyle, di lebih ke lifestyle kali. Lifestyle keseluruhan. Gaya hidup, cara hidup. Nah menurut lu gimana ya kayak indie kayak? Indie. Apa tuh indie? Menurut lu? Partnernya ini Indra Bekti. Indie barat. Oke. Wah, lu dengerin lu anak Ceriwis. radio lama banget. Lu ceriwis lu. Oh, Ceriwis. RIRI. Wah, mantap. FTV. Mantap. Gue juga nonton lagi bang. Iya, semua orang nonton pak. Iyalah. Siapa yang nggak nonton? Siapa sih nggak nonton? Ceriwis. Oke, indie. Sebenarnya gue pertama kali denger indie ya dari musik sih. Iya. Tahu indie dari musik. Genre denger- gitu ya, iya, genre. Kalau lu denger Musik indie pertama lu apa ya? Musik indie pertama gue Yang lu dengarkan? kayaknya 420 kayaknya. Sama lu juga. Kalau nih dari sohib kita dari Malang nih apa? Yang pertama nyampe Malang apa? Gue belum kenal kata indie tapi kayaknya golongannya indie payung teduh sih. Payung Teduh ya. Oh, Pak? bener juga Payung teduh sih. Payung teduh kan udah kayaknya agak lama lah ya Lama, daripada ya. 420 Iya, kayak lebih gitu. Benar. Kayak payung teduh sih pertama. Sebenarnya iya udah lama sih. Sebenarnya Frontier juga udah lama. Cuman nah itu hubungannya 2017 tuh menjadi tonggak keringkan indie Indonesia. 2017. 2017 tuh. Industri musik ya? Iya. Saya mungkin industri musik sudah jenuh kali ya sama Pop aliran culture. Pop apa? rock. Ya, bukan. Sama apa? EDM. Label-label major label. Yo, Major label. Sony. Sony Sugema ya. Sony Music. musika. Republik Cinta. Musik kimia. Musik kimia Musik kimia nama band. nih. Oh iya, maaf. Dulu gue pernah jagain musik kimia di Rensi. Mungkin lo jadi LO nya. Ya gue juga amanah. Oh, jagain beneran literally ya. Gue juga literally Dia jago kimia gak sih? lebih ke fisika. Fisika. Oke. Ya. Iya. Indie lagi. Menurut lu jadi kayak indie tuh apa sih ini apa sih? Indie. Yang gua tahu ya, Oke. indie itu kan sebenarnya genre kan. Iya. Genre. Nah, ini cuy. Yang gue baca-baca tapi Baca.
indie tuh bukan sekedar bukan genre sih gitu. Awalnya awalnya ini kan sebenarnya metode band atau penyanyi untuk melakukan meluncurkan aktivitasnya. beraktivitasnya. Iya, Secara sendiri. Cuman terjadi pergeseran Makna gitu kan. Sekarang kita taunya dia itu jadi kayak So, genre. genre. Oh iya pokoknya band-band yang kayak gini tuh indie. Padahal indie tuh isinya macam-macam, ada yang Iya. alternatif rock, ada yang folk gitu-gitu kan. Balad, punk rock. opera, Iya. Winfrey. Wah, segala band yang melakukan aktivitas permusikannya ya Sendiri. pakai labelnya sendiri. Nulis lagu nggak diatur Iya, gitu kan. diatur, nggak pakai magic. Berarti Rizky Febian tuh kayak gitu tuh. Tapi Rizky Febian kayaknya di kontrak label sih. Oh ya net ya. labelnya ada. Net Talent Management kayaknya. Itu kayak ini sih. Ya kayak 420 kan mereka YouTube-nya juga nggak ada Vevo-nya kan ya. Oh. Iya sih. Nggak, musik Indonesia ada yang ada Vevo-nya. Banyak lah. Kayak siapa? Ya banyak Vevo banyak kan ini. Indonesia maksudnya. Iya. Siapa? Iya. Vevo V9 ada. Titu. Ini The Virgin. The Virgin Vevo. Banyak sih. Lanjut. Ayo. Ya Berarti gitu as long sih. as dia bekerja secara independen, Indie. dia indie. Iya itu pengertian bener ya, Jadi kayak Ardhito Pramono tuh gak indie ya? Karena dia terikat label. Ada tuh Pramono dulunya indie kan. Dulu indie. Cuman dia masuk Sony kan. Tapi sebenarnya berarti sejujurnya semua ini penyanyi dan band-band harusnya awalnya indie gak sih? Tuh, Tiara Andini aja Vevo aja. Oh. Terus Andi berarti gak indie dia? Enggak. Dia kan apalagi dia dari Oh dia terikat Indonesian Idol. Ya? Iya. Tapi Judika Vevo juga. awalnya semua Iya, musisi kayaknya pasti indie gak sih? Ada juga ini kayak musik tuh ada cara kayak ada juga yang dia awalnya ya dari biasanya kan kalau dulu katanya dari festival dari pensi gitu kan. Nah, itu nanti ada orang label ya. Oh ada agent gitu ya. Nah, kalau sekarang kan lebih gampang kan. A&R. Iya, lu ngerekam Spotify kelar gitu. Kelar, jadi itu Dari ini dulu biasanya SoundCloud. SoundCloud dulu. Sekarang Spotify. For share. Spotify juga bisa sekarang. Paptrik. Staffa Band. Anjing Stafabet. Gue masih ada nih downloadan Stafabet. Stafaband.mp3. Ada yang biasanya lo download kalau salah download ada iklannya dulu di awal lagunya. Kagak. Wah, spam banget itu. Nih. Musik lah sih musik. Kok nggak ada Google Musik sih? Ya ada. Kok sekarang udah nggak muter musik ya? Kan Spotify bro. Dia bangkrut. Lanjut. Usah lanjut. Gua Gitu lagi sih nyari indie. Terus putar. mulai merambah mulai merambah perlahan ke fashion. Fashion. Nah ini fashion paling gue gedek. Santai. Ini kalau musik ya musik lah ya. Musik ya Walaupun musik. gue agak gedek juga kadang-kadang kayak. Musik. Ini orang-orang ini mulai liar dalam per-indian ini. Kenapa? Lo kenapa resah sama Resah aja perintian? gue kayak. Ini mulai Boleh mukanya dimasukin kamera nggak? Iya, lu menjauh mulu. lebay juga kadang-kadang. Kenapa? Orang-orang indie ini kayak wah ini musik ya industri ini kayak musiknya kalau musik mereka udah mulai banyak. Ada poppy gitu ya, Iya. pop. Jadi mereka bukan menikmati musiknya. Mereka nyari gitu, mana yang belum terkenal, gue suka gitu. Oh. Tapi Biar dia kayak yang pertama kali tahu gitu ya. lu kesalnya kenapa? Kesalnya? Ya orang nyarinya bukan musiknya, maksudnya bukan menikmati musiknya, lebih ke mencari yang tidak Biar orang. ini ya, biar kelihatan edgy. Edgy kosakata baru cuy berarti. Edgy ini juga ini ya. Sering dihubungin sama indie juga. Iya, Pokoknya edgy itu istilah buat orang-orang yang Mau beda. tampil beda. Tapi nggak apa-apa cuy, kayak maksudnya ya nggak salah sih, tapi jangan juga, tapi banyak orang mungkin gini, banyak orang yang edgy indie-nya gara-gara ikut-ikutan kan nggak indie jadi kan ini Oh, independen benar. dari diri dulu, tapi ini indie. Kalau diri lu sukanya rock ya lu suka rock gitu ya. Jadi lu indie. Gitu kan. Ya menurut gue indie dia bisa ditafsirkan gitu ya. Nggak bisa. Dan jadi masing-masing aja. Kalau lu suka rock terus lu ngeliat orang suka 420 lu jadi suka 420 lu enggak indie dong. Nggak juga kalau ya bukan ini maksudnya ya kayak gue 420 kan sekarang orang bilang udah wah ini udah nggak indie lo kalau soal 420 maksudnya bukan indie kan, kalau orang-orang indie yang katanya Yang dari indie majelis parah Indonesia, gitu indie garis keras. Soalnya ini cuy, kalau yang gua tahu itu, soalnya kalau musisi udah mulai naik daun tuh,
dia kan udah biasanya di kontrak label gitu kan. Nah, label itu pasti lebih nurutin pasar. Benar. Nurutin pasar sekarang ngetrennya apa. Jadi mungkin kayak ada beberapa band yang jadi alirannya jadi kayak ke pop gitu. Yang awalnya folk atau alternatif rock jadi kayak pop, terus lirik-liriknya yang awalnya keras jadi kayak diperhalus gitu. Kan orang-orang yang fans setianya jadi agak geram. Wah, ini bukan kalian yang dulu. Iya, kayak misalnya nama bandnya Fulan, ini bukan Fulan yang gua kenal. Lanjut, sebut saja Mawar. Mars. It's a different Mawar. Mawar. Rose. Yes, kayak gitu. Tapi menurut gua nggak salah sih cuy. Maksudnya mencoba untuk indie gitu. Maksudnya lo emang beneran suka atau lo emang ikut-ikutan ya udah nggak apa-apa. Jadi balik lagi ke kalian. Sebenarnya kalian menikmati beneran apa kagak? As long as kalian enjoy, then it's okay, man. Ya, terserah juga sih sebenarnya kalau dia mau dia nggak ngatur juga sih, Gua kan nggak ya. ngatur juga. Intinya musik kan untuk nikmati musiknya. Nikmat. Bukan buat pamer lah ya. Iya, pamer lah. Gini deh, sekarang lu suka band apa ya sebenarnya? Band kesukaan lu? Band atau musisi yang Kalau musisi gue Tulus sih dari dulu. Tulus ya. Masih. Gue suka Tulus dari belum ada yang kenal dia, Pak. Gokil. Dari kelas Indie. 8. Iya. Enggak edgy. Awalnya edgy mungkin. Awalnya Eji, terus sama industri ya. sama industri. Udah ini over ini ya. Zaman-zaman itu tuh Overuse. kalau nggak salah Tulus masih 5 juta. Ingat? Apa ya? Apa Kalau harganya? manggil. Oh, Panggil Tulus masih 5 juta. Kata dia panitia. prostitusi apa gimana? Oh, manggung. Manggung. Apa? 5 juta. Sekarang udah begitu. Iya. Kalau lu dulu mungkin musisi yang paling lu nggak suka? Yang suka. Kayak suka. Bingung tadi. Apa ya? Nggak dulu. Ganti-ganti ya? Enggak. Sekarang bet. Gue dengerin ini gara-gara Spotify, gue jadi dengerin sesuai Rekomendasi. Ya itu kalau gue, Itu adalah tapi gue dari kalau gue mulai suka musik, gue mulai dengerin musik tuh pas iya. mulai aktif dengerin musik SMP. Iya. Hmm. Oke, SMP. SMP. Gue dengerinnya ini band-band kayak MLTR dan kawan-kawan itu namanya apa sih? Michael Learns to Rock. Iya sih. Ya 80s 90s gitu lah ya. Kalau sekarang? Kalau sekarang ya lebih ke Indonesia ya. Iya apa? RK efek rumah kaca gue. Oh, lu efek rumah kaca berarti. Efek rumah kaca. Apa tuh lagu yang paling terkenal? Banyak. Enggak yang paling terkenal. Gua nggak tahu sih jujur efek rumah kaca. Efek rumah kaca yang Ya gue tahu efek rumah kaca, tapi nggak dengerin. Pasti lu tahu satu lagu ini. Apa dulu namanya? Mana? Desember. Yang ini nih. Itu bukan lagu. Ini apa? Desember terkenal. yang sama Mata Najwa. Mata Najwa. Rahim Ibu. Nah. Gue kalau tahu musik gue bisa nggak tahu apa. Gue banyak tahu musik nih, tapi gue nggak tahu yang nyanyi, gue nggak tahu yang gini. Jadi kayak kalau gue menggemari karyanya lah ya. iya, saking gue nggak Ingat rasa lupa nama gitu. Rasa lagunya kan iya makanya lagu saking tuh gue nyentuh juga, sampai ke dalam. karena gue kayak menikmati musiknya, jadi kayak itu gue sama Karyanya lah ya. karyanya jadi kayak Bukan jadi personal. kadang gue nggak mengenal gue lupa judulnya. Parah. Lupa kulit. Nama. Jadi kayak hal tuh gue cari ada di internet kayak misalnya lirik kayak gue tulis gitu. Ada lagunya apa ya? Oke. RK jadi ya. RK tapi gue juga suka lagu Jawa gitu. Oh iya. Guyon Waton gitu. Bagus beneran lah. Guyon Waton ya, gue. Iya. Oke. Ada lagi? Ini bukannya edgy, so kalau edgy Guyon Waton kayaknya dihina kayaknya. Lebih ke dihina. Udah. Apa lagi? Banyak gue. Itu kan favorit dulu. Itu juga bisa apa ya? Favorit. Terus gue tetap favorit gue RK. RK soalnya gue suka liriknya, soalnya liriknya tuh beda sama gue lah, beda aja. Oke. Tapi nggak indie juga sih, kayak orang RK terkenal gak sih? Iya, Sampai paling terkenal kan nggak kayak apa ya yang udah. Cuman bukan selera gue. Indie yang paling indie tuh apa sih? Yang sekarang kayak si lampu kau tuh terkenal gak sih? Singapura. Terkenal ya? Apa yang indie banget? Emang indie tuh nggak terkenal? Ya maksudnya yang kan orang definisi indie sekarang gitu gak sih? Yang nggak terkenal. Soalnya gue Yang beda. Gua nggak terkenal. Oh itu lu mau ngapain tuh? Kadang tuh orang gue lihat kayak, ini wah indie banget nih, sokap ya. Ada orang dengan lagu sokap.
keren banget. Devlin Gavriel menurut gue dia indie sih. Dia lebih ke ajang pencarian bakat, Cok. Ya. Kalau Sonia Florence Nah itu ya dia penyanyi apa ya, bukan penyanyi juga, dia pintar bernyanyi. Dia mahasiswa yang berbakat. Mahasiswa yang berbakat. Kalau dari saudara Adri mungkin musisi favoritnya siapa dulu? Nah, Adri? aduh, gimana? Sekarang at this time, at this second. gue lagi sering dengerin The Weeknd, bro. Lu anaknya ini lebih ke hip, kayaknya R&B. R&B. The Weeknd. Gua Berarti- ganti-ganti sih cuy. Tergantung lagi Mood. Tergantung lagunya juga ya, lagi lagu apa yang enak itu, apa gimana? Lu suka menyentuh Weeknd gara-gara kapan? Apa gimana sejarahnya? Kalau yang sekarang gara-gara dia abis ngeluarin album baru cuy. Oh, dan lu connect Album baru terus akhirnya kayak gue mengulik-ngulik sejarah perjalanan The dia. Weeknd, Selena Gomez. Itu seru gitu. Seru. Kayak gitu. Kayak Menjelajahi Menjelajahi. persona Iya. dari musisinya cuy. itu seru. Kayak Gua juga arti gitu, gua juga arti gitu. dari penulisan lagunya. Arti The Weeknd. Kenapa dia sampai nulis lagu itu, kita cari videonya itu. Apa lagu The Most Beautiful Songs from The Weeknd? The Most Beautiful Songs nggak ada sih. Sebenarnya dia yang dark gitu alirannya, yes. Yang kayak ya narkoba gitu. Oh, explicit gitu ya. Eksplisit. Ya kalau di Spotify ada explicitnya. Ada. Berarti- Hampir semua. Nah itu gue jujur nggak ngikutin tentang gitu. Apa tuh? The Weeknd gitu. Iya, The Weeknd, The Weekday gitu nggak gitu. The Weeknd nggak ada pak. The Gue Weeknd ada. enggak deh. Nggak ada. Gue nggak ngikutin sih kayak musisi luar negeri, apalagi semenjak gue jarang dengerin radio. Gue jadi lost banget kayak musik luar negeri. Jadi lu emang cinta produk-produk Indonesia. Iya, gue Indonesia banget. Mantap. Biar nonton. Jadi Puspa. Nggak apa-apa. Yang penting kan menikmati kan cuy. As long as you enjoy then it's okay. Soalnya ternyata pas lu kan awalnya gue SMP musik ini kan, musik yang itu kan yang rock 80 90 gitu. SMA gue ya gara-gara gue sering radio jadi ya lagu-lagu mainstream aja yang luar negeri yang sini. Ed Sheeran. Iya, kan tuh lagi Ya, booming yang inilah ya sering denger di radio video gitu. jadi kayak secara musik gue Di Today Stop Hits lah ya. Di stop hits kalau kalau tuh di Spotify. pas kuliah nih awalnya gue kayak gue indie deh, kayak gue orang-orang indie deh. Pas ngerti kan? Ngerti. Harusnya definisi indie tuh lu. Kagak juga, gue nggak merasa indie juga. Soalnya gue taunya band-band yang udah terkenal Enggak. juga. Menurut gua lu indie dulu. Kenapa? Soalnya lu dengerin yang orang-orang nggak dengerin. Apaan? Ya tadi kayak tadi Wagyu Guyon Waton. Waton Guyon Waton. Waton. Giutan. Iya. Orang nggak. Gua enggak dengerin. Gue taunya juga. Itu awalnya dia ini kan gara-gara YouTube kan awalnya. Iya. Bukan gara-gara musik kan. Waton Guyon sama Guyon Waton beda pak. Oh beda. Waton Guyon mah yang ngelawak. Iya. Guyon Waton band anjing. Gua kira sama. Beda. Oh, iya. Sama dulu. Beda. Oh, maaf. Gua nggak ngerti. Awalnya gue pas SMA. Gimana? Awalnya gue nanya dulu ya. Perkenalan awal lu dengan musik lu kapan? Kita dari kecil ya. Dari Kecil. dari kelas 5 6 SD. Gue inget banget, gue kelas 6 SD gue paling suka lagu The Time, Black Eyed Peas. The Time. Tebet pak lagunya. The time of my life. Gokil ya. Aibis tadi emang semua anaknya tahu ya. Gokil banget pak itu lagunya. Itu Anthem, Pak. lagu pertama yang gue dengarkan kayaknya sih. Jadi waktu itu gue belum punya HP bisa nyimpen musik. Jadi gue bisa nge-record tapi. Jadi gue nge-play musik terus gue record. Jadi gue simpen. Jadi suara kresek-kresek. The Time. Oke. Atau lanjut nih, apa? Di SMP nggak SMP? SMP ya mainstream sih. Gue SMP SMA sampai sekarang pun gue denger lagunya lagu-lagu mainstream kayak Sheeran, Billie Eilish gitu-gitu sih. Terus misalnya kalau itu mainstream itu kalau kayak itu gue nggak tahu berarti menurut gue itu indie dong. Bisa gitu kan? Nah itu makanya itu pengertiannya salah cuy. Subjektif Nggak banget. Menurut boleh, gua kan? indie Udah dihapusin aja gimana? nggak usah. Nggak usah. Indie itu metode bermusik bro, bukan. Iya, bukan genre. selera ya. Iya. Berarti edgy loh ya. Menurut gue edgy berarti. Saya gue nggak Ya tahu. kan itu berarti relatif sih. Relatif Iya, berarti edgy relatif. Keejen adalah suatu relativitas dalam waktu ya. Relatif. Edgy itu relatif. relatif. Lo ngomong. Nah itu kan jadi judul ya. Edgy itu relatif. Edgy itu relatif. Kayak lo ngomong orang pinter atau rajin gitu kan. Hmm. Ya kan nggak tahu bandingannya siapa dulu. Iya. Kalau lawan Juga. ini Gani
mungkin dia masih goblok. Kan ngomongnya rajin tuh dia. Oh rajin. Males. Iya. Lu lanjut tes lu jadi kalau lu rata-rata Mainstream. Lagu-lagu mainstream gua, lagu-lagu Billie Eilish, apa tuh Khalid gitu-gitu. nah, gue Kali. nggak ngerti sih Billie Eilish Khalid gue cuma tau kan Send Me Location sama yang Dumb Broke Yang Dumb Broke, yang ya. Dumb Broke. itu Ya lagu radio lah ya. lagu radio Itu lagu-lagu gua sih. Itu gua dari SMP sampai sekarang. sampai sekarang ya begitu. Cuman yang nggak berubah. Jadi kan kalau mainstream berarti kan berubah-berubah kan. Tapi ya udah ngikut. Yang nggak berubah cuma Tulus loh. Tulus lu garis keras Garis keras. Dari album pertama. Gue juga tahu. Dari dia album pertama ya. Album pertama yang gaji itu album berapa? Itu album kedua. Kedua ya. Pertama tuh sepatu. Itu Sepatu kedua. Itu yang pertama apa? Pertama tuh ini Sewindu. Sudah Sewindu. Teman hidup juga teman hidup. Makan batu. Itu kapan sih? SMA kelas 1 ya? Sebenarnya udah dari kelas 8, gua kelas 8 tuh udah ada. SMP. Gue belum tahu Tulus sih. Mulai mulai terkenal di album kedua, di lagu Jangan Cinta. Itu yang hits pertama ya. Nah, Pertama. Oh, sepatu tuh album 1 kan? Sepatu 1 gak sih? Satu ya? Gue lupa sih. Gue pertama kali tahu Tulus tuh lagunya sepatu di channel apa ya? Di musik mana ya? Breakout apa? Pada gua. Breakout kayak di Breakout. Di Net TV. Gue mulai terkenal dia di album kedua. Gitu. Oke, kalau lu Ada di bisa. ada di Gue. kalau Perjalanan musik Dari kecil boleh dari kecil. Dulu kan gue dari dengerin azan bapak lu. ya itu bukan lagu Yes. Oh. Yes. Waze. Wah, kacau. SD gue dulu di antar jemput kan. Hah. Maksudnya pakai layanan antar jemput. Jemputan. Ini agak kerat nih, ini antar jemput di Malang. Layanan antar jemput. Jadi ngedengerinnya ya radio-radio yang pilihan sopir antar jemput. Yang ada lah. Yang adalah ya gitu, lagu-lagu yang ya lagu-lagu Jawa gitu. No. Paling sesekali radionya kayak muternya kayak Niji, Peter Oh, Pan gitu. iya, Tapi bener-bener. biasanya lagu-lagu yang ini sih, musisi lokal gitu. Jadi gue Sisi setempat nih. kayaknya kapan ya? Akhir-akhir ini pokoknya waktu pandemi kayak dengerin di suatu tempat kayak lagi di pasar atau kayak gimana, dengerin lagu yang gue dengerin waktu Nostalgia. Gue nggak tahu tapi kayak musiknya siapa musisinya, judulnya apa, tapi gitu lah. Gara-gara diantar jemput hampir beberapa tahun itu kan. Angelo. Nggak, antar jemput sekolah. Oh, Angela. Angela. Terus SMP kayaknya gue taste-nya ini sih, The Script dulu. Oh, SMP di script. The Man Who Can Be Moved. The Man Who Can Be Moved awalnya. Terus kayak gue Break Even. cari-cari aja kayak gue downloadin semua lagu di Staffaben. Musisinya The Script gue dengerin satu-satu. Oh iya. Gitu cara itu. Sabi. Cara gitu. Belum tahu YouTube tuh ya. Belum tahu YouTube. Ya Coldplay juga mainstream kan. Oh, iya. Iya, kenapa kita soalnya YouTube dulu masih buffer parah nggak sih? Buffer mulu. Iya, gue ingat dulu SMP tuh kalau nonton YouTube nonton ini. Klik terus gue tinggal dulu. Tapi di Di pause dulu sampai ininya. apa ya sekarang? Terus baru balik terus play lagi. Ini ya berarti udah perkembangan teknologi. 3G dulu masih 3G. SMP itu lah ya. Ya pokoknya mainstream gitu kan. SMA kayaknya gara-gara ini sih. Gara-gara waktu itu ini kayak sering di panggung sekolah itu bawain lagu-lagu Payung Teduh biasanya. Apa anda bernyanyi? Payung Teduh tuh Bernyanyi. Payung Teduh juga besarnya gara-gara pensi, enggak juga sih. Tapi sering Dia banget pensi sih. ya dia di anak kuliah biasanya awalnya. Terus akhirnya mulai terkenal jadi anak-anak SMA juga masuk. SMA itu sih. Ya yang lainnya biasa lah kayak yang lagu-lagu radio biasa. Lagu-lagu DJ kan tuh SMA tuh. Oh SMA IDM gokil sih. IDM gokil. Z, Alesso, Calvin Harris. Yang udah meninggal sih. Alesso. Calvin. Avicii. Oh Avicii maksudnya. Avicii. Iya sih. Gua dulu pas zaman SMA wallpaper HP gue tuh semua EDM. Gue beli casing ini Martin Garrix gokil sih. Kalau Magic Root tuh kan dia. Root Itu reggae. Itu reggae. Itu reggae. Kamu iya. Yang Magic ya. Dek. Itu tiap pagi perambusannya. Gitu. Kalau sekarang
udah itu lah. Ya sekarang karena ada Spotify kan jadi Makin ya terbuka ya. explore sendiri Iya. lah ya. Ganti-ganti cuy kuliah kayaknya. Hampir tiap bulan bisa kayak ganti-ganti pace gitu cuy. Cir, Spotify ini emang apa ini ya? Siapa tuh? Gojek Ada tamu. Siapa nih? Adita Mawarsa. Wih,